Pada zaman dahulu, di suatu desa di Bima, NTB, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Namun, mereka belum dikaruniai anak. Mereka telah menanti sekian lama hadirnya sang buah hati. Adinda, kekayaan kita sangat banyak. Hanya saja kita belum memiliki anak. Kepada siapa nanti kita wariskan harta sebanyak ini? Iya, Kakanda. Saya juga memikirkan hal yang sama. Hingga pada suatu hari, doa yang mereka panjatkan terkabulkan. Sang istri pun mengandung. 9 bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang sehat dan gagah. Bayi itu diberi nama Lagolo. Lagolo amat disayang oleh kedua orang tuanya. Karenanya, Lagolo pun tumbuh menjadi anak yang manja dan pemalas. Hingga akhirnya usia Lagolo menginjak 17 tahun. Di desa tempat tinggal Lagolo memiliki kebiasaan melakukan tradisi Galowawi. Galowawi adalah tradisi berburu babi hutan. Karena kemalasannya, Lagolo tidak ingin ikut berburu babi hutan. Ia memberi banyak sekali alasan. Namun, setelah dipaksa oleh ayahnya dengan berat hati, Lagolo pun ikut berburu babi hutan. Namun, di tengah hutan, Lagolo yang sangat pemalas itu sangat kelelahan. Ayah, masih jauhkah tempatnya? Aku capek sekali. Tidak jauh lagi. Ayo cepatlah. Tapi aku tidak kuat kalau harus membawa busur panah dan parang. Apalagi perbekalan yang kita bawakan juga sangat banyak. Baiklah kalau begitu. Busur, panah dan parang serta perbekalan biar ayah yang bawa. Bukannya berjalan dengan penuh semangat, Lagolo sengaja berjalan lambat. Lebih baik aku beristirahat saja di sini. Toh nanti kalau pulang, mereka akan lewat jalan sini. Ketika Lagolo sedang menikmati angin sepoi-sepoi di bawah sebuah pohon, Lagolo dikejutkan oleh suatu suara aneh. Untuk sesaat, Lagolo tidak menghiraukannya. Namun, suara itu berbunyi kembali. Lagolo mulai penasaran dan mencari tahu asal suara itu. Dan tanpa ia sadari, Lagolo sudah berjalan jauh di balik bukit. Dan ternyata suara itu berasal dari buah yang berlubang sangat besar. Lagolo hendak kembali ke tempat semula. Namun ternyata ia lupa jalan yang ia lalui, hingga akhirnya ia pun tersesat. Selama berhari-hari, Lagolo terjebak di dalam hutan. Ia bertahan hidup dengan memakan buah-buahan. Pemuda itu juga tak henti-hentinya menyusuri jalan dalam hutan untuk bisa menemukan jalan pulang. Hingga pada suatu hari, Lagolo dibangunkan oleh sosok laki-laki muda yang ternyata adalah seorang pemburu. Laki-laki itu bernama Sandari. Bangunlah. Hah? Siapa kamu? Kamu manusia atau jin penunggu hutan ini? Tentu saja aku manusia. Namaku Sandari. Aku seorang pemburu dan petualang. Kamu sendiri siapa? Dan kenapa kamu terlihat menyedihkan sendirian di hutan ini? Namaku Lagolo. Aku terpisah dari rombongan pemburu di kampungku.
Jangan jadi manusia cengeng. Kalau engkau mau, aku bisa mengajarimu berburu. Wah, benarkah? Aku senang sekali. Tak hanya berburu, Sandari juga mengajarkan Lagolo bagaimana cara memanjat pohon secepat monyet. Selain itu, ilmu bercocok tanam juga Sandari ajarkan kepada Lagolo. Hingga suatu hari, kedua pemuda itu memutuskan untuk melakukan petualangan. Dan di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan sepasang raksasa. Raksasa itu bernama Ompu dan Wai Ranggasana. Dengan kemampuan memanah yang dimiliki oleh Lagolo, Lagolo pun berhasil membunuh kedua raksasa itu. Setelah berhasil membunuh, Lagolo dan Sandari memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah alun-alun kerajaan. Di alun-alun itu terdapat banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka tengah menonton lomba adu ketangkasan yang digelar oleh prajurit kerajaan. Dan dengan percaya diri, Lagolo pun mengikuti adu ketangkasan itu. Selanjutnya ada lomba memanah. Lawan Lagolo ternyata tidak hanya prajurit, tapi juga kesatria punggawa kerajaan. Meskipun begitu, keahlian memanah Lagolo tetap mengungguli teman-temannya. Raja pun terkesan dan ia menghampiri Lagolo. Raja hendak memberikan satu kantong emas kepada Lagolo. Namun, Lagolo menolaknya. Sekarang, kamu berhak mendapatkan hadiah. Ada sekantung uang emas yang bisa kamu bawa pulang. Ampun Yang Mulia, maafkan hamba, tapi hamba tidak menginginkan uang emas. Jika Yang Mulia berkenan, bantulah hamba kembali ke kampung halaman. Lagolo pun menjelaskan nama desa tempat tinggalnya. Raja pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari tempat tinggal Lagolo. Tak butuh waktu lama, tempat tinggal Lagolo sudah ditemukan. Dengan dikawal oleh prajurit kerajaan, Lagolo dan Sandari pun kembali ke kampung halamannya. Betapa senangnya orang tua Lagolo melihat putranya masih hidup dan sehat. Mereka yang mengira putranya sudah mati diterkam hewan buas sangat bahagia mendapatkan putra terkasihnya kembali. Lagolo juga meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Untuk melepaskan rindu mereka yang selama ini tertahankan, Lagolo dan kedua orang tuanya saling bertukar cerita pengalaman selama mereka tidak bertemu. Mendengar cerita putranya, dalam hati kedua orang tua Lagolo sangat bangga akan perubahan putranya. Orang tua Lagolo juga mengajak Sandari untuk tinggal bersama mereka. Mereka hendak menjadikan Sandari sebagai anak mereka. Sandari mengiyakan permintaan ayah Lagolo. Sejak saat itu, Sandari diangkat menjadi saudara angkat Lagolo. Doa dan kesabaran kedua orang tua Lagolo tidak sia-sia. Kini anaknya menjadi putra kebanggaan mereka.